Semua produk undang-undang yang menyangkut kekuasaan itu menurut saya tidak lepas dari rekayasa-rekayasa untuk menguntungkan itu, termasuk kemudian produk peradilannya kan. Apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama presiden dalam hal ini Pak Jokowi? Tanggung jawab utama pada dia, karena yang lain ini kan menggunakan dia kan, atau dia menggunakan orang lain. Tanggung jawab utama pada Pak Jokowi. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pergaulannya level dunia, gitu kan, pengetahuan level dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, saya akan membagikan video-video parodi lucu tentang Pak Mulyono dan juga kroni-kroninya teman-teman. Dan juga kekonyolan para pejabat-pejabat kita saat ini dalam mengelola negeri ini teman-teman. Semuanya penuh dengan tipu-tipu seenaknya sendiri tanpa memikirkan rakyatnya di bawah. Nah, oke teman-teman semua, ada juga video Pak Mahfud yang menyatakan dalam salah satu podcastnya, beliau menyampaikan bahwasanya segala kerusakan-kerusakan yang ada di negeri ini sepenuhnya adalah tanggung jawabnya Pak Mulyono teman-teman. Karena Pak Mulyono ini nyatanya memang sangatlah ugal-ugalan dalam mengelola negeri ini atau dalam memimpin negara sebesar Indonesia ini teman-teman. Dan ada juga video kepalsuan Pak Mulyono teman-teman yang dibongkar oleh anggota DPR. Bahwasanya Pak Mulyono ini mendapatkan penghargaan palsu, dan penghargaan palsu itu adalah sesuai dengan pesanan teman-teman. Memang betul ya teman-teman, bahwasanya Pak Mulyono ini penuh dengan kepalsuan. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke video. Semua produk undang-undang yang menyangkut kekuasaan itu menurut saya tidak lepas dari rekayasa-rekayasa untuk Pak Mulyono ini makin parah mainnya, Profesor Mahfud MD. Untungan itu, termasuk kemudian produk peradilannya kan. Apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama presiden dalam hal ini Pak Jokowi? Tanggung jawab utama pada dia, karena yang lain ini kan menggunakan dia kan, atau dia menggunakan orang lain. Tanggung jawab utama pada Pak Jokowi. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kok Prof Mahfud begitu sekarang ya? Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres, bukan karena itu ya? Saya menerima kekalahan ini. Secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang sebagai warga negara saya melihat kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih. Alexander Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil, tapi dibantah oleh seorang jubir. Nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Seharusnya seperti apa sih pemerintahan yang akan datang dengan melihat apa yang telah terjadi di pemerintahan ini? Apakah harus meneruskan kebijakan seperti ini atau tidak? Pak Prabowo sebagai presiden, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi, kan gitu. Kalau saya ya meyakini setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan nggak bisa itu ditempati ibu kota itu IKN itu. Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan. Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila Betul juga. Ya kata Prof Mahfud MD, bahwasanya orang gila itu harus dilawan dengan cara gila juga. Kita lanjut saja teman-teman. Tempo saya naikkan. Pemirsa, pemerintah terima penghargaan dari International Rice. Terbongkar penghargaan palsu memalukan. Mulyono jagonya bikin yang palsu. Sadar ya RW 02, beras impor dapat penghargaan palsu. Ya teman-teman, berasnya impor tapi dapat penghargaan. Hebat Pak Mulyono ini. Research Institute, penghargaan ini menjadi bukti Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik.
Penyerahan penghargaan dari International Rice Research Institute dilakukan di Istana Negara. Oh, ini tuh Jakarta penghargaan palsunya. pada Giri. hari Minggu 15 Agustus 2022. Pak Kasdi, saya tanya, Presiden mendapatkan penghargaan IRI, yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita konvers ke plakat yang membuat plakat kita Pak. Oh, berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Ah, iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta, Pak. Siapa Pak? Jadi plakat itu bukan dari IRI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Plakat itu bukan dari IRI. Foto-foto dan video yang diedarkan selama ini cuma potongan waktu dia lagi acting demi pencitraan. Dia sampai belagak segitunya. Pantesan gak sanggup pakai nama Mulyono. Pak Mulyono ini ya pakai handset sampai sebesar itu ya teman-teman. Berarti ada moderatornya di belakang. Tapi dilihat-lihat kasihan juga ya teman-teman. Lihat Pak Mulyono ini seperti kayak dicuekin gitu, kasihan ya aslinya. Allah. Soal jawab bahasa Inggris yang bisa dijawab dengan lancar Joko Mulyono. There are some concerns, though, that the overwhelmingly popular Widodo could haunt his successor. I mean, his son is going to be vice president, and last month's events indicate that he wants to retain some influence. So, do you expect him to intervene in politics, or like you step back and let his successor run things? Being responsible means respecting international laws and principle of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum Wing-wing. Being Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh. Jilatnya parah banget, masa Gibran level dunia. Setan pun ketawa. Level internasional guys, Mas Gibran guys. Level dunia. Pengetahuan level dunia. Oh, ini nih. Ini yang dibilang bahwasanya Mas Gibran itu level dunia. Ada pertanyaan 6 suku teman-teman yang ada di Indonesia untuk Mas Gibran. Apakah Mas Gibran bisa menjawab? Kita simak saja teman-teman. Betawi, Lagi sukunya. Dayak, Batak, Jawa. Satu lagi tadi. Betawi, satu lagi. Suku cadang. apa Pak? Yang ini yang dari Gayo, dari Makassar banyak, ada di Pulau-nya ini, atasnya Surabaya, yang di Priuk. Yang katanya kecerdasannya level dunia teman-teman, ditanyain 6 suku saja belum bisa menjawab. Kita lanjut saja teman-teman.
setelah 10 tahun wakil presiden hanya diam menjadi ban serep, sepertinya nanti di kepemimpinan Pak Prabowo teman-teman akan ada wakil presiden yang aktif dan bukan lagi seperti ban serep teman-teman. Kasus jet pribadi yang klarifikasi KPK. Presiden sampai turun gunung panik. Ya Pak, lihat survei Rambo yang melesat naik. Sampai turun ke Jateng teman-teman. 64,8%. Yang gubernur Jawa Tengah dan belakang dan juga titik untuk petani, titik. Terima kasih Pak, terima kasih sepatu. Banyak yang teriak bajingan di stadion GBK. Masa bajingan? Mulyono. Ini buku saya, orang-orang rakyat saking geramnya mungkin teman-teman tidak lagi menyebut nama Mulyono di sosial media, tapi langsung di hadapannya teman-teman. Rasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Ya saya. Udah pernah hancur terus jatuh belum Dek? Jangan ya Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya Dek ya. Hancur kamu Dek. Dukung Dek. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Dulu ya kita nggak perlu juga diapresiasi. Dulu AHY sering kritik Jokowi, sekarang jadi menteri di kabinet Jokowi. Inilah politik, tergantung kepentingan pribadi dan partainya teman-teman. Kita lanjut saja ya. Tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SB. Why not seperti itu? Kami kira seorang patriot ternyata pecundang juga. Yang penting sudah dapat jatah menteri teman-teman. Pemegang golden visa bisa dapat hak atas tanah di Indonesia. Goblok. Inilah teman-teman keadaan kita di Indonesia ini. Para pejabat-pejabat kita di Indonesia ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan mementingkan kelompoknya sendiri teman-teman. Goblok. Nah oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video sindiran daripada netizen untuk Pak Mol dan juga untuk kroni-kroninya teman-teman, yang faktanya hanya memikirkan kepentingannya sendiri, hanya sedikit mementingkan kepentingan rakyatnya teman-teman. Dan kembali lagi ke pernyataan Pak Mahfud tadi teman-teman, bahwasanya yang bertanggung jawab penuh atas kerusakan di negeri ini adalah tanggung jawab Pak Mulyono teman-teman. Walaupun kemarin Pak Mahfud ini diam 1000 bahasa saat menjadi menterinya Mulyono, ya alhamdulillah teman-teman, sekarang ini Pak Mahfud mulai sadar dan mulai bersuara dan mulai mengkritik kembali bobroknya pemimpin-pemimpin kita saat ini.
Berarti menurut saya Pak Mahfud ini bisa dibilang adalah husnul khotimah teman-teman, daripada tidak sama sekali. Nah oke teman-teman semua, kurang lebih 1 bulan lagi Pak Mulyono ini lengser dari masa jabatannya teman-teman, dan akan digantikan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo nanti akan membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo nanti Pak Prabowo tidak mementingkan dirinya sendiri, dan juga tidak hanya mementingkan kelompoknya sendiri, tapi lebih mementingkan keadaan rakyatnya dan juga lebih mementingkan keadaan negeri kita saat ini teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.